Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuaca di dunia dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana suhu dan cuaca terasa jauh lebih panas dari sebelumnya. Salah satu pelajaran penting bagi kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi hal ini adalah bagaimana kita mengaitkan kondisi ini dengan kehidupan akhirat kita. Karena itu salah satu hal yang harus kita renungkan dan yang harus kita ingat, bahwa sepanas-panasnya cuaca yang Allah takdirkan terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, sepanas-panasnya cuaca yang kita alami dalam beberapa waktu belakangan ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana, di kehidupan akhirat, ada situasi, kondisi yang jauh lebih mengerikan, yang jauh lebih berat daripada apa yang terjadi pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Narukum, api kalian ini, api kalian yang ada di dunia ini, itu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Dengan kata lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa api yang ada di dunia ini itu hanya merupakan 1/70 bagian dari api panas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka jahanam, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para penghuni neraka. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan api dunia di dalam hadis ini adalah seluruh api yang ada di dunia ini, seluruh api yang ada, yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada dalam sejarah kehidupan dunia ini. Sejak dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dunia ini berakhir, seluruh api yang ada dalam dunia ini kalau dikumpulkan, maka itu hanya merepresentasikan, itu hanya mewakili 1/70 dari api neraka jahanam yang Allah siapkan di kehidupan akhirat. Maka sahabat-sahabat sekalian, dengan merenungkan itu, maka tentu itu akan lebih meringankan beban kita dalam melewati hari-hari yang cukup panas belakangan ini. Dan tentu saja bukan hanya sekedar meringankan, tetapi diharapkan dengan merenungkan itu kita semakin termotivasi untuk menyiapkan bekal yang sepatutnya untuk kita siapkan, agar kemudian kita terhindar dari panas neraka jahanam yang dahsyatnya adalah 70 kali lipat dibandingkan seluruh api yang pernah ada di dunia itu. Itulah sebabnya salah seorang ulama salaf rahimahullah bernama Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang minuman yang dikonsumsi oleh penghuni neraka jahanam, yaitu air atau cairan yang terdiri dari nanah dan darah, maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada murid-muridnya, hal lakum bihadza
yadani am lakum alaihi sabr. Ya, apakah kalian bisa bertahan, apakah kalian bisa bersabar ya untuk merasakan itu, untuk merasakan minuman yang begitu mengerikan itu. Apakah kalian bisa menjalani hari-hari kalian, kehidupan kalian di dalam neraka dengan mengkonsumsi minuman yang semengerikan itu? Karena itu beliau katakan, ta'atullahi ahwanu alaikum ya qaum. Taat kepada Allah itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan untuk kalian lakukan sekarang di dunia ini daripada harus menanggung kesengsaraan dan kesulitan hidup di dalam neraka jahanam. Fa'ati'ullaha wa rasulah, maka taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, paksalah diri kalian untuk bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Memang tidak mudah, memang tidak ringan, tetapi itu jauh lebih ringan daripada harus merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Ya, dalam salah satu kisah yang unik juga, ya, kisah salah seorang salaf ketika dia menikah dengan seorang wanita, ya, ini kisah yang diriwayatkan dari Silah bin Ashyam rahimahullahu taala, ketika dia dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Mu'adzah al-Adawiyah. Nah, maka ketika pengantin wanita ini dihantar untuk menemui suaminya, mereka kemudian masuk ke dalam rumah pengantin, ya, sebuah rumah yang dalam kisah itu disebutkan baitan mutayyiban, ya, sebuah rumah yang telah diwangi-wangikan, ya, telah dilengkapi dengan wangi-wangian yang begitu rupa. Lalu di dalam rumah pengantin itulah kemudian Silah bin Ashyam rahimahullah mengawali kehidupan pernikahannya dengan mengerjakan salat. Ya, beliau berdiri mengerjakan salat, lalu kemudian istrinya pun ikut mengerjakan salat, ya, bersama, ya, di dalam rumah itu. Nah, yang menakjubkan sahabat sekalian adalah dalam kisah itu disebutkan falam yazala yusalliyani hatta bariqas subh. Ya, kedua hamba yang solehah ini ternyata terus mengerjakan sholat itu sampai kemudian waktu subuh tiba, ya, sampai kemudian waktu subuh tiba. Maka kerabat dari wanita itu pun mendatangi sang suami, yaitu Silah bin Ashyam. Dia bertanya kepada Silah bin Ashyam, ahdaitu ilaika ibnata ammika lailah. Saya sudah mempersembahkan, saya sudah mengirimkan putri dari pamanmu kemarin malam. Ya, tetapi engkau ternyata hanya mengerjakan sholat sepanjang malam itu dan membiarkan, ya, istrimu pada malam itu, pada malam pertama itu tanpa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh sepasang pengantin baru. Maka mendengar itu Silah bin Ashyam rahimahullahu ta'ala mengatakan, innaka adkhaltani baitan awalan nahar adhkartani bihin nar. Sesungguhnya engkau telah memasukkan aku ke dalam sebuah rumah di waktu pagi, tetapi ketika aku masuk ke rumah itu, ya, masuknya aku ke dalam rumah itu adzkartani binar, engkau membuat aku mengingat betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pikirannya larut dalam memikirkan betapa mengerikannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhaltani baitan akhir an-nahar adzkartani bihil jannah. Ya, dan engkau masukkan aku ke dalam rumah yang lain, ya, pada akhir petang atau pada akhir, ya, waktu petang, dan itu engkau telah membuatku mengingat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mungkin ketika istrinya
dimasukkan atau dibawa untuk menemuinya, kehadiran istrinya itu membuatnya mengingat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi hari dia larut dalam mengingat tentang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di sore hari, ya, di menjelang malam pertamanya, dia larut dalam mengingat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam tazal fikrati fihi ma hatta asbahtu, sehingga semalaman itu pikiranku terus saja larut memikirkan tentang surga dan neraka hingga waktu subuh tiba. Kita bisa bayangkan bagaimana sang alim ini atau sang Silah bin Asyam ini bisa justru, ya, dalam momen yang paling banyak dinantikan oleh manusia, justru pikirannya larut dalam memikirkan surga dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini poin pentingnya sahabat-sahabat sekalian, bagaimana para salaf rahimahumullah mengajarkan kepada kita bahwa seindah-indahnya kehidupan dunia ini, seindah-indahnya peristiwa yang kita alami di dunia ini, maka dia tetaplah dunia, dan tidak sepatutnya dia membuat kita lupa tentang kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan dua pilihan. Kalau tidak surga, maka pilihan yang keduanya adalah neraka. Maka kita berhak atau kita bisa menikmati kenikmatan dunia itu, tetapi jangan membuat kita lupa tentang kehidupan akhirat. Yang lebih kisah lain yang juga tidak kalah menyentuhnya adalah kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, ya, ketika dia mandi menggunakan air yang biasa digunakan di pemandian air hangat. Ketika beliau menyiram tubuhnya, ya, dengan air hangat, ternyata air itu masih cukup panas, dan itu kemudian tidak membuat dia mengeluh, tetapi justru keadaan itu membuat dia menangis. Kenapa? Karena dia tiba-tiba saja mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan tentang bagaimana penghuni neraka itu disiram, ya, dituangkan, ya, ke bagian kepalanya air yang sangat mendidih, ya, sebagaimana dalam surah Al-Hajj, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkanlah dari atas kepala-kepala mereka al-hamim, air yang sangat panas, air yang sangat mendidih, air yang sangat menggelegak, ya, yang menyebabkan isi kepala mereka hancur lebur, kemudian turun ke bagian tubuh mereka, sehingga kemudian seluruh bagian tubuh itu keluar hancur lebur, ya, dan muncul keluar di bagian kaki. Dan itu semua terjadi pada para penghuni neraka dalam keadaan mereka sadar, dalam keadaan mereka hidup dan tidak mengalami kematian. Seandainya setelah mendapatkan siksa itu mereka mendapatkan kematian, mengalami kematian, maka itu jauh lebih meringankan. Kenapa? Karena kalau mereka mati, mereka tidak perlu merasakan pedihnya azab itu. Tetapi semua itu mereka alami dalam keadaan mereka hidup, dalam keadaan mereka sadar, dan merasakan azab itu dengan semaksimalnya. Maka sahabat-sahabat sekalian, ini sekali lagi menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, melindungi kita dari kondisi panas yang jauh lebih menakutkan, jauh lebih mengerikan, jauh lebih berat daripada cuaca panas yang hari ini kita alami di dunia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.